Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iwan Irwansyah alias Kang Guru. Anak-anakku sekalian, kelas 6 SD IT Al Islam. Kali ini kita akan mempelajari tentang hewan-hewan yang halal yang ada di buku fikih bab 3 kelas 6. Kompetensi dasar atau tujuan yang akan kita capai dari mempelajari bab 3 ini. Yang pertama, menerima ketentuan hewan halal. Yang kedua, membiasakan mengkonsumsi atau mengonsumsi daging hewan halal. Yang ketiga, mengidentifikasi hewan yang halal untuk dikonsumsi. Yang keempat, menyajikan klasifikasi hewan yang halal. Jadi, tujuan utamanya adalah kita bisa menerima ketentuan hewan yang halal seperti apa, kemudian kita membiasakan mengkonsumsi daging hewan yang halal. Kemudian yang ketiga, kalian bisa mencirikan atau bisa mengidentifikasi atau bisa membedakan mana yang halal, mana hewan yang halal dan mana hewan yang haram. Dan yang terakhir, yang paling utama yaitu kalian bisa menyajikan atau membuat sebuah materi bagaimana klasifikasi hewan halal dan hewan haram. Mana yang boleh dikonsumsi, mana yang nggak boleh dikonsumsi. Nah, hewan-hewan yang halal untuk dikonsumsi oleh umat Islam digolongkan menjadi 5 bagian. Yang pertama, hewan ternak yang hidup di darat. Banyak, contohnya di sini ada gambar sapi. Kambing ini ya. Kemudian, yang kedua, semua jenis hewan yang baik dan lezat. Jenis hewan apapun yang baik dan lezat. Nah, nanti ada ketentuannya. Kemudian yang ketiga, semua hewan halal yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Berarti dikecualikan ketika ada hewan yang halal tapi disembelih bukan menyebut nama Allah, atau hewan tersebut dipersembahkan bukan untuk Allah tapi untuk hal-hal yang lain, misalkan untuk pohon yang keramat atau untuk makhluk-makhluk halus lainnya. Yang keempat, bangkai ikan dan belalang serta hati dan limpa itu boleh dikonsumsi. Yang terakhir, semua hewan yang hidup di dalam air kecuali hewan itu beracun. Ini salah satu diantaranya ada kepiting, itu boleh dimakan. Nah, apa saja sih dalil-dalil? Dalil itu apa sih? Yaitu dasar hukum. Dimana kalian boleh mengkonsumsi hewan tersebut, itu ada hukumnya gitu, ada dasar hukumnya. Nah, yang pertama surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi uhillat lakum bahimatul an'am. Dihalalkan bagimu binatang-binatang ternak. Apa sih binatang ternak? Yang kalian dapati biasanya binatang ternak itu ada ayam, kambing, sapi, dan lain-lain. Apakah kalian bisa menemukan binatang ternak atau harimau diternakan? Yang nggak bisa, itu bukan termasuk binatang ternak. Bahkan itu termasuk binatang buas yang nanti kita akan bahas di bab 4, ciri-ciri hewan yang nggak boleh dikonsumsi atau haram dikonsumsi. Nah, dasar hukum yang kedua dari hadis riwayat Bukhari, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala nahan Nabiy sallallahu alaihi wasallam yauma Khaibar an luhumil humur wa rakhasa fi luhumil khail. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang pada hari Khaibar atau perang Khaibar waktu itu dari memakan daging keledai dan memberikan keringanan atau bisa jadi memperbolehkan memakan daging kuda. Jadi pada waktu perang Khaibar itu Rasulullah melarang para sahabat untuk memakan daging keledai ini yang disilang, itu keledai namanya. Itu nggak boleh dimakan. Dan Rasulullah memberikan keringanan atau memperbolehkan memakan daging kuda. Oke. Berikutnya, dasar hukum berikutnya, innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih faman ittara ghaira baghin wala 'adin fa innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu memakan bangkai, haram ya, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah.
Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Berarti Allah mengharamkan beberapa kriteria makanan seperti bangkai, darah, daging babi dan lain sebagainya, kecuali jika kalian dalam keadaan darurat. Misalkan kalian di hutan tidak menemukan hewan halal apapun, yang ada cuma ada hewan haram. Nah, itu kalian boleh memakannya dengan syarat tidak boleh melampaui batas. Kalau kalian sudah menemukan hewan halal di hutan tersebut, dan jangan lagi memakan hewan yang kalian tadi makan yang haram itu. Misalkan hewan haram yang ada di hutan, misalkan hewan yang bertanduk, misalkan, atau hewan buas, itu nggak boleh. Atau babi, misalkan ada babi hutan. Kalian nggak menemukan hewan yang halal di hutan, misalkan. Nah, itu boleh, cuman tidak boleh terlalu banyak dan dalam keadaan terdesak dan benar-benar sudah diketahui bahwa di hutan tersebut tidak ada hewan halal yang kalian temui. Nah, kalau kalian sudah menemukan hewan halal di hutan tersebut, berarti kalian nggak boleh memakan hewan yang haram lagi. Nah, di atas ini ada beberapa gambar yang semuanya itu halal untuk dimakan. Tentu ini terlebih dahulu harus ada syarat-syaratnya. Yang pertama harus disembelih terlebih dahulu. Ada unta, kelinci, bebek, burung dara, ayam, dan sapi. Semuanya harus disembelih terlebih dahulu. Nah, dasar hukum yang lain dari hadis wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhillat lana maitatani wa damani fa ammal maitatani fal jaradu wal hut wa ammad damanu fal kabidu wat tihal. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dihalalkan bagi kita 2 bangkai dan 2 darah. Apa saja? Adapun 2 bangkai itu adalah belalang dan ikan, dan 2 darah itu adalah hati dan limpa. Nah, di atas ada gambar-gambarnya. Ini adalah hati dan limpa, dan belalang bakar sama ikan bakar itu boleh dimakan. Pak, bagaimana kalau nggak suka? Yang nggak suka ya nggak usah. Gitu. Misalkan nggak suka belalang, ya nggak apa-apa. Tapi yang suka juga nggak apa-apa, karena diperbolehkan. Berikutnya surat Al-Maidah ayat 96. Wa uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuh mata'al lakum walisayyarah. Artinya dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Nah, di atas kita bisa lihat di sini ada kayak rajungan ya, kepiting. Kemudian ada kalau bahasa Sundanya tutut ini namanya ya. Ini kayak keong, cuman keongnya keong yang halal dimakan. Nah, kalau keong yang seperti ini, siput maksudnya, yang dicentang, yang disilang ini, itu nggak boleh dimakan karena termasuk dari binatang yang menjijikkan. Bisa jadi itu katanya beracun, jadi nggak boleh dimakan. Nah, yang boleh dimakan ini, yang bagian yang gambar kepiting dan apa ini, keong ya. Berikutnya, apa sih hikmah dihalalkannya daging hewan? Hikmah yang pertama, agar manusia taat kepada ketentuan Allah. Nah, itu dia, terutama umat Islam. Ketika kita tidak boleh memakan makanan haram, ya nggak boleh kita melanggar ketentuan Allah. Yang kedua, cinta kepada hal-hal yang baik. Kenapa? Karena biasanya hewan yang kita makan itu biasanya baik. Dan hewan yang diharamkan untuk kita makan, yaitu hewannya biasanya penuh dengan penyakit. Misalkan daging babi atau daging yang diharamkan lainnya itu biasanya mengandung penyakit dan Islam sudah melarangnya. Jadi kita nggak boleh memakan makanan atau daging hewan yang berasal dari hewan yang haram dimakan. Kemudian menerima dan menaati anugerah Allah, mensyukuri nikmat Allah, dan terakhir menjaga kesucian fisik dan rohani. Nah, itu karena ketika kita memakan daging hewan yang halal dan baik, itu akan mempengaruhi jasmani kita dan rohani kita. Fisik kita jadi kuat,
rohani kita juga sehat dan insya Allah menjadi anak yang soleh nantinya kalau kita sebagai orang tua memberikan makanan atau daging-daging hewan yang halal. Nah, kemudian syarat-syarat penyembelihan hewan. Nah, kemarin kita sudah melaksanakan kurban di lingkungan teman-teman, mungkin di rumah atau di masjidnya. Itu sudah penyembelihan hewan kurban. Apa sih syaratnya? Yang pertama, orang yang menyembelih itu adalah yang beragama Islam. Kalau yang menyembelih bukan beragama Islam, ya nggak boleh. Ya harus beragama Islam. Biasanya sih kiai, ustadz ya. Dan yang bisa menyembelih ya. Kalau belum bisa menyembelih dan belum berani, jangan sekali-kali mencoba. Karena ditakutkan tidak bisa menyembelihnya dengan benar, meskipun dia umat Islam. Yang kedua, hewan yang disembelih merupakan hewan yang halal. Iya, kita nggak boleh menyembelih dinosaurus misalkan. Ya mana ada juga dinosaurus. Atau kita bisa atau menyembelih atau berkurban dengan hewan yang haram, misalkan harimau. Ya nggak bisa juga karena harimau termasuk hewan yang haram. Nah, kalau hewan yang halal, kambing, sapi dan lain sebagainya itu boleh untuk dimakan ya, untuk disembelih maksudnya. Nah, kemudian kita masuk ke alat penyembelihnya. Nah, alat penyembelihnya ini biasanya harus tajam. Iya. Kenapa harus tajam? Biar ketika dia menyembelih hewan tersebut tidak kesakitan. Coba bayangkan kalau pisaunya atau goloknya tidak tajam. Apa yang akan terjadi? Hewan tersebut pasti bakal kesakitan. Yang keempat, tujuan penyembelihannya semata-mata untuk memohon ridha Allah, untuk memohon ridha Allah, bersedekah dan sebagainya. Dan jangan, atau mungkin beberapa daerah ada yang menyembelihnya tujuannya untuk dipersembahkan untuk dewa, untuk apa, itu nggak boleh. Dan itu hewannya nggak boleh dimakan dagingnya. Karena awal penyembelihannya juga bukan semata-mata untuk memohon ridha Allah, tapi untuk yang lain. Nah, tata cara penyembelihannya yang pertama menggunakan pisau yang tajam atau golok yang tajam. Tadi udah dijelaskan. Yang kedua, nah ini yang penting, tidak mengasah pisau atau golok untuk menyembelih di hadapan hewan yang akan disembelih. Nah, kalau kalian mau menyembelih, jangan sekali-kali kalian mengasah golok pisaunya itu di hadapan hewan tersebut, apalagi di depan matanya langsung. Itu nggak boleh. Kenapa? Akan membuat hewan tersebut stres dan ketakutan. Jadi ketika kalian mau mengasah pisaunya, goloknya, usahakan jauh dari pandangan hewan tersebut yang akan disembelih. Yang kedua, menghadapkan hewan ke arah kiblat. Ya. Selanjutnya, membaringkan hewan di atas lambung sisi kiri. Membaca basmalah saat akan menyembelih, ya. Menyembelih dengan cepat supaya meringankan penderitaan hewan yang disembelih. Ya, harus dengan cepat dan harus putus dua urat lehernya tersebut. Nah, ini yang berikutnya, memastikan pada bagian kerongkongan, tenggorokan atau dua urat leher itu telah terpotong dengan pasti. Ya, kalau belum terpotong dan sudah diangkat goloknya, bisa jadi itu jadinya bangkai karena belum putus dua urat lehernya. Dilarang mematahkan leher sebelum hewan tersebut benar-benar mati. Ya, misalkan hewan tersebut setelah disembelih terus masih bergerak-gerak, tiba-tiba kita langsung biar nggak bergerak-gerak lehernya dipatahkan. Nah, itu nggak boleh karena itu termasuk menyiksa hewan. Biarlah hewan tersebut mati melewati sakaratul mautnya dengan benar-benar tenang. Jangan kita paksa agar biar mati cepat, akhirnya lehernya dipatahkan. Nah, itu nggak boleh. Nah, itulah penjelasan dari Pak Iwan tentang hewan yang halal pada pelajaran fikih bab 3. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan di kolom komentar. Pertanyaan apapun, insya Allah Pak Iwan akan jawab. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.